Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Kang Aspal Aquatic ya. Kali ini saya akan memperlihatkan suasana di penampungan keong Kang Aspal ya. Oke, nah ini diantaranya salah satunya penampungan keong Kang Aspal. Ini sebagai contoh saja. Ini yang di dalam rumah seperti ini, kita sambil menunggu sahur saja ya. Ini yang di dalam rumah seperti ini. Ini ada dua metode untuk penampungan sih. Pertama yang pool air seperti ini dalam tank ya. Ada juga yang kering. Kalau yang kering itu di luar, nanti next video kita bahas untuk penampungan yang kering ya, yang di luar. Ini untuk ukuran 60 x 40 ya, akuarium tanknya. Biasanya kalau misalkan tank ini cukup buat kisaran 3.000-an lah. Kalau tanduk paling 3.000. Kalau turbo bawang seperti ini nih, ini paling mentok di 1.500 itu udah penuh banget. Ini tergantung suhu juga sih. Kalau keong turbo banyaknya yang lari-lari, ini juga ditinggal semalam ini udah lari-lari, udah ada yang ke bawah juga. Malah ada yang ke bawah nih. Nih, dia loncat-loncat nih. Wow, loncat-loncat. Kita cemplungin barang-barang ya. Turbo. Nah. Oke, ini di dalamnya ada komet. Ya, maklum lah. Terus ada cana limbata juga tuh. Limbata ada beberapa tuh, kalau nggak salah ada 5 kalau nggak salah ya tuh. Nah ini kalau keong ya, keong ini kalau misalkan kita simpan atau penampungannya di dalam air atau pool air, dia warnanya itu akan berubah jadi cerah seperti ini nih. Beda kalau yang di penampungan kering warnanya kusam. Kalau yang kayak gini insya Allah makin lama kita simpan ditaruh di tank makin cerah juga warnanya. Cuman bedanya itu dari segi kekuatannya. Biasanya sih ya rata-rata lebih cepat di air. Kalau di kering itu biasanya yang udah sih lumayan awet lah gitu. Ini ada keong tanduk bumblebee juga, ada beberapa. Cuman ada beberapa saja. Kemarin ada banyak sih yang nanyain, Kang Aspal kapan adanya tanduk bumblebee. Saya bilang masih lama, orang airnya juga sekarang kondisinya besar. Nah, ini komet ya. Nah, yang turbo itu assassin golden ya. Yang kuning-kuning biasanya kan yang assassin biasa warnanya nggak kuning itu. Nah, ini kita sekalian kasih makan aja ya ikannya ya. Kita kasih makan ikannya. Saya di sini pakai takari ya. Dia udah ngerti tuh kometnya. Saya bawa takari, kometnya udah ngerti. Nah, kita kasih makan secukupnya saja. Takari ini ukuran yang kecil, tapi saya malah kecilin lagi.
Wah. Nah, adalah jangan banyak-banyak kamu makannya ikannya. Nah, ini keong turbo yang ukurannya itu sedang. Saya malah bingung kepada scaper yang minta, Kang, saya minta ukurannya yang gede. Sebenarnya ukuran gede itu kalau menurut saya sih ya, dia malah malas gerak dibandingkan dengan yang kecil. Kalau yang kecil dia malah lebih agresif kalau menurut saya. Terus kalau yang besar kan di sela-sela yang misalkan sempit itu, jadi ibaratnya dia tidak bisa masuk gitu kan. Tapi kalau misalkan yang kecil dia pasti jelas-jelas masuk. Keong tanduk bumblebee. Kalau misalkan ada yang nanya, Kang, emang jual berapa jenis sih Kang keongnya? Perasaan di postingan-postingan itu kan Kang Aspal banyak jenisnya. Kalau nggak salah hitungan sih saya jual sampai 16 jenis. Dari keong tanduk pun itu banyak juga namanya, terus warnanya juga beda. Kalau untuk fungsi-fungsinya sih sebenarnya sama gitu. Kang, emang kalau misalkan keong itu sebenarnya dikasih makan atau enggak sih Kang? Nah, banyak sih yang nanya seperti itu. Nah, di sini saya akan coba sedikit jawab ya. Keong itu sebenarnya nggak usah atau nggak perlu dikasih makan. Dia cukup hidup memakan dengan sisa-sisa makanan ikan atau misalkan apa namanya ya seperti alga gitu kan. Terus keong hama. Terus misalkan ada juga, Kang, kan di tank saya tuh alganya udah habis tuh Kang. Nah, apakah dia bisa mampu bertahan hidup? Jawabnya simpel, ya bisa hidup aman gitu kan, cuman suhu harus stabil. Biasanya kalau suhu kurang stabil nih, termasuk di sini nih di tank saya saat ini suhunya nggak stabil. Kalau tidak stabil suhunya biasanya gini, banyak yang loncat-loncat nih luar-luar. Terus tuh di bawah juga ada tuh, di bawah ada tuh. Itu kalau kurang stabil kayak gitu. Kalau suhu stabil insya Allah aman, nggak bakalan loncat-loncat kayak gini nih. Bukan ada tuh ya, gitu. Terus kalau misalkan ini kecuali ya, kalau asasin memang harus dikasih makan gitu. Kalau asasin di penampungan ya, kalau misalkan di penampungan. Tapi kalau misalkan di tank gini mah, di tank cuma kayak gini nih, di satu tank cuma ada misalkan 10, itu sebenarnya sih memang bisa dibilang kalau misalkan kurang makan, udang lah atau ikan lah jadi sasarannya gitu. Tapi kalau misalkan di penampungan itu harus 1 minggu ya, minimalnya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali itu harus dikasih makan. Makannya apa Kang? Makan nasi kah atau makan mie kah? Ya nggak makan mie juga, dia nggak butuh mie ya. Dia makannya itu cukup dikasih ikan yang udah mati dirajang aja, atau enggak daging atau enggak apa yang sebangsa-bangsa gitu dah pokoknya. Soalnya kan kanibal, dia kalau nggak dikasih makan dia bisa memangsa temennya satu sama lain ya. Oke, segitu dulu mungkin video saya. Pantengin terus dan jangan lupa dukung channel saya biar makin maju berkembang. Jangan lupa subrek ya, yang di share gitulah
disare gitu ka grup-grup nu sejen jeung ka ya teman-teman yang lain gitulah biar pada tahu. Oke, jangan lupa subrek dan subrek. Salam satu hobi, salam sejahtera, salam damai, assalamualaikum.